skill dapat membawa kita berhasil. Tetapi hanya dengan berintegritas kita dapat mempertahankan keberhasilan tersebut. Welcome guys, seneng banget deh ketemu kalian lagi di Ibadah Pelajar Radiance. Gimana nih sekolahnya? Mulai dicicil ya ngerjain tugasnya supaya nggak numpuk. Dan pastinya kalian tetap punya waktu untuk beribadah. So, we encourage you guys untuk datang ibadah gereja kita setiap hari Minggu di Pasir Koja pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Atau di Satelit Kopo dan Bandung Utara pukul 9 pagi. Datang ya guys! Sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Yuk siapin hati dan posisi terbaik kalian untuk masuk ke dalam ibadah. So, enjoy the service! Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Come on! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Berikan pujian terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas setiap keberadaanmu dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau sumber kekuatan untuk setiap kami, Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Lebih
Halo students, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi dalam ibadah khusus pelajar Radiance. Saya mau mengucapkan selamat datang untuk kamu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini. Dan jika kamu mau bergabung dalam komunitas kita, nanti kamu bisa scan QR Code untuk kamu dapat diarahkan kepada teman-teman yang sepantaran dengan kamu. Karena setiap kita perlu teman-teman yang bisa dipercaya untuk bisa saling mendukung dalam bertumbuh bersama. Kamu nggak perlu ragu karena ada kakak-kakak pembina yang akan membantu kalian di dalam small group. Hari ini, pastikan kamu ada di tempatmu yang nyaman buat kamu beribadah hari ini. Saya yakin Tuhan mau sampaikan pesan khusus buat kamu. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami punya kesempatan untuk kembali beribadah. Kembali kami mau belajar mendengar Tuhan berbicara dan kami minta Roh Kudus, Engkau yang ada di tempat ini, Engkau juga Roh Kudus yang sama yang ada di tempat di mana setiap jemaat-Mu berada. Dan kuasa kasih-Mu sama Tuhan di tempat ini dan juga di tempat setiap mereka berada. Saat ini kami minta berbicara bagi setiap kami, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kuasa kasih-Mu, dan mampukan kami untuk mengerti, memahami, untuk kami mampu untuk melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sering menemukan orang-orang di sekitar kita yang suka menyenangkan orang lain. Tahu kan orang-orang seperti itu? Atau istilah yang sering kita pakai adalah people pleaser. Tipe gini banyak di mana-mana. Gampang untuk ditemukan. Tetapi orang yang tahu menyenangkan hati Allah, tipe ini sulit dicari. Gimana sih caranya untuk kita bisa menyenangkan hati Allah? Tentu semua kita ingin untuk kita bisa menyenangkan hati Allah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mesti harus sempurna tanpa dosa? Apakah dengan tidak memiliki kekurangan-kekurangan kemudian kita menjadi orang yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar dari tokoh yang ada di dalam firman Tuhan, dari seorang Daud. Dia adalah seorang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, mirip seperti kita semua. Namun, dia orang yang tahu bagaimana menyenangkan hati Allah dan dia disebut seorang yang berkenan di hati Allah. Apa yang bisa membuat dia bisa berkenan di hati Allah? Salah satu yang membuat Daud berkenan di hati Allah adalah karena dia memiliki integritas. Mari kita baca dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 71 dan 72. Dituliskan demikian. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Yang pertama dituliskan adalah dengan ketulusan hati. Sifat yang dimiliki oleh Daud yang membuat dia berkenan kepada Allah adalah ketulusan hati dan kecakapan tangan, artinya punya keterampilan. Kedua hal ini yang membuat hati Allah senang kepada Daud. Kedua hal ini kalau saya ibaratkan itu seperti sayap burung gitu ya. Yang membuat burung itu bisa terbang tinggi, ada ketulusan hati, ada kecakapan, keterampilan. Dua hal ini yang membuat seseorang itu bisa terbang tinggi sama seperti burung yang terbang tinggi. Gak mungkin burung itu terbang dengan satu sayap. Harus dengan dua. Nah, demikian juga dengan kita. Tidak bisa salah satu. Kita butuh keduanya. Perlu kita sadari bahwa Tuhan itu tidak terkesan dengan penampilan luar. Tidak bisa disogok dengan perbuatan seolah-olah baik. Kita bisa menipu banyak orang dengan perbuatan baik. Motivasi hanya Tuhan dan kita yang tahu. Hal ini kita bisa lihat pada 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. Dituliskan demikian. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi
Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Adalah baik kalau kita berpenampilan rapih dan punya sikap yang dilihat orang berkesan. Itu baik. Tetapi ini bukan dasar yang kuat dalam kehidupan. Saya selalu bilang bahwa sesuatu yang tidak kelihatan jauh lebih kuat daripada yang kelihatan. Tuhan melihat kedalaman hati kita karena ini adalah dasar yang kuat di dalam kehidupan, yaitu ketulusan hati. Ketulusan hati ini sama dengan integritas dalam hidup. Tanpa fondasi yang kuat, maka tidak mungkin suatu bangunan dapat menjulang tinggi ke atas. Tanpa integritas, tidak mungkin seseorang akan dapat bertahan di dalam keberhasilannya. Skill dapat membawa kita berhasil. Tetapi hanya dengan berintegritas kita dapat mempertahankan keberhasilan tersebut. Contohnya seperti tembok besar Cina. Siapa sih yang nggak tahu tembok besar Cina? Bisa kelihatan dari bulan katanya. Kita semua tahu tentang tembok besar Cina. Tembok ini dibangun dengan panjang total lebih dari 13.000 mil di Cina bagian utara. Bangunan ini adalah salah satu simbol Cina yang paling dikenal dan sejarah yang panjang. Bagian tembok besar Cina yang paling terkenal dan paling terpelihara dibangun pada abad ke-14 hingga abad ke-17 selama dinasti Ming. Tujuan tembok ini dibangun adalah untuk mencegah serangan dari nomaden barbar. Tembok itu berfungsi sebagai simbol yang kuat dari kekuatan abadi peradaban Cina. Keren kan? Namun, dalam 100 tahun pertama sejak tembok ini berdiri, Cina diserang 3 kali. Musuh-musuh tidak perlu memanjat tembok yang tinggi atau menjebol tembok yang sangat tebal itu. Mereka hanya cukup menyuap penjaga pintu gerbang dan kemudian masuk ke dalam kota dan menyerang. Sesuatu yang tidak kelihatan lebih kuat dari tembok Cina yang kelihatan sangat tebal dan menjulang tinggi tersebut. Mereka sibuk membangun yang kelihatan di luar, yaitu tembok yang tebal dan menjulang tinggi. Tetapi mereka lupa membangun hati yang berintegritas di dalam diri, di dalam hati setiap penjaga tembok. Dan dicatat dalam sejarah, 3 kali musuh masuk tanpa harus merusak tembok. Tetapi masuk dari hati para penjaga yang tidak sekuat dan tidak sebaik temboknya. Hati ini merupakan pusat dari kehidupan kita dan dasar dari seluruh kekuatan kerohanian kita yang dibangun di atasnya. Di dalam hatilah integritas kita itu dibangun. Untuk itu, Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Daud dengan Allah itu seperti bestie gitu loh. Mereka sahabat baik. Bagi Allah, hati seseorang merupakan standar ukuran dari kehidupan anak-anaknya. Bagaimana ya kita bisa jadi seperti Daud? Tidak hanya skillful, tetapi juga punya integritas. Nah, mari kita baca dari kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Dituliskan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama dikatakan bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti Daud, yang punya hati, yang tahu menyukakan hati Tuhan. Yang pertama, kesukaannya firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Ini kayak kita, kalau biasa kita sama bestie kita, biasa kita sering ngobrol. Atau kalau udah pulang di rumah masing-masing kita chatting. Kita sering buka HP, yang pertama kita cari adalah chat dari sahabat kita. Demikian juga Daud. Dia sangat bersahabat dekat dengan Tuhan. Dan yang sering dia lakukan adalah membaca tulisan dari firman Tuhan. Firman artinya adalah
perkataan Tuhan. Artinya dia ngobrol gitu sama Tuhan. Enggak cuma dibaca, tapi direnungkan artinya. Benar-benar dipikirin. Bersahabat dengan Tuhan membuat karakter Tuhan menjadi tertanam di dalam diri kita. Kita nggak perlu berjuang, berusaha seperti itu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita diam di dalam hadirat Tuhan, ngobrol sering-sering dengan Tuhan. Dan dengan demikian karakter Allah itu akan mempengaruhi karakter kita. Dan dengan demikian juga karakter kita yang jelek itu akan sedikit demi sedikit akan terkikis dan habis. Mari kita bangun kebiasaan ini. Maka janji firman Tuhan katakan demikian. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua kita mau berhasil. Semua kita ingin terus-menerus menghasilkan buah di sepanjang musim. Nah, yang berikutnya tentang kecakapan tangannya. Di ayat 72 tadi dituliskan, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Selain memiliki ketulusan hati, Daud memiliki kemampuan yang lengkap di dalam memimpin bangsa Israel. Bukan hanya dia memiliki ketulusan hati, tapi juga punya kecakapan. Jadi tulus doang sama seperti hanya sebelah sayapnya. Nggak bisa terbang, harus ada dua-dua ya. Ada ketulusan hati, ada kecakapan. Di mana dia dilatih untuk cakap berperang? Sebelum Daud menjadi seorang raja Israel, dia adalah seorang gembala domba. Bukan domba yang ribuan gitu, enggak ya. Dia biasa menggembalakan kambing domba itu hanya 2-3 ekor. Dan dia lakukan itu sendirian. Enggak dilihat banyak orang. Tapi dia melakukan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Ini yang disebut dengan integritas. Dan dia melatih dirinya sedemikian rupa dan tetap konsisten menjaga kambing domba meskipun kelihatannya cuma kecil doang. Hanya 2-3 ekor domba. Kita bisa lihat di mana buktinya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Di situ dituliskan bahwa Daud memberikan kesaksian. Ini dia bicara kepada Saul ya. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Latihannya gak main-main nih. Dia mengalahkan singa dan beruang. Demi tanggung jawab untuk domba yang hanya 2-3 ekor itu. Dia mempertaruhkan nyawanya di situ. Yang dilakukan oleh Daud ini, dia tiap hari melakukannya. Artinya kalau mau latihan itu enggak seminggu sekali, enggak sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Tapi dia tiap hari. Tiap hari dia lakukan dan ini yang membuat dia sangat skillful dan pada waktunya skill ini bisa dipakai untuk mengalahkan Goliat. Aristoteles pernah menuliskan demikian. Latihan itu bukan untuk menyempurnakan, tetapi untuk menjadikannya permanen di dalam diri seseorang. Nggak perlu pamer di sosial media supaya dilihat orang kalau lagi latihan. Latihan itu membuat skill kita semakin kuat dalam diri kita. Dan dikatakan pada waktunya, ketika ada momen dan skill kita siap untuk dipamerkan, maka pada waktu itu promosi itu datang. Daud seorang gembala kemudian dibawa untuk tinggal di istana. Pada saatnya promosi itu datang, keberhasilan itu datang. Bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Tetapi karena dia memang melatih dirinya, melatih sikap hatinya untuk bertanggung jawab dan berintegritas. Pada waktunya keberhasilan itu datang. Memang kita tidak berlatih untuk satu pencapaian. Tetapi latihan akan menjadi satu kebiasaan dan menjadi bagian dari diri kita. There is no glory in practice. But without practice, there is no glory.
Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya punya kehidupan yang berbuah dan berhasil dalam setiap jalan kehidupan kita. Dia ingin memberkati kita dengan sangat amat limpah agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Ingat, kalau foto tuh bisa diedit. Video tuh kita bisa potong sana, potong sini supaya kelihatan bagus. Tetapi kalau kita mau membangun fondasi kehidupan kita yang kuat, nggak bisa diedit. There is no shortcut. Kita harus menjalani prosesnya. Nah, bagi setiap kamu yang sudah mendengarkan firman ini, jangan pernah curiga sama Tuhan, karena Tuhan selalu ingin memberkati setiap kita. Masalahnya ada pada kita, apakah kita mau untuk nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita? Mari kita membangun ketulusan hati di dalam kehidupan kita. Mari kita membangun karakter dan skill yang baik dalam kehidupan kita, agar seperti burung yang bisa terbang tinggi, punya sikap hati yang tulus, punya karakter yang baik, punya kecakapan, keterampilan. Dan kedua hal ini waktu kita membangunnya, pada waktunya kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Karena ingat, Tuhan ingin membuat hidup kita berhasil. Bagi setiap kamu yang ingin punya keberhasilan, bukan hanya berhasil untuk dirimu, tapi kamu tahu ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan ini untuk membuat nama Tuhan dimuliakan. Hari ini, waktu kamu mendengarkan firman ini, mari kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadikan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan setiap kita untuk menuntun langkah kita tiap-tiap hari, agar Dia membuat hidup kita berbuah pada musimnya dan berhasil dalam segala jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biar kuasa kasih Allah yang melingkupi hati mereka, kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran mereka untuk mereka bisa mengerti isi hati Allah, untuk bisa mereka mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan mereka. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Berikan anugerah-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, agar setiap mereka punya kerinduan untuk senantiasa merindukan firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pimpinan Allah, maka kehidupan anak-anak-Mu akan dibuat berbuah pada musimnya dan berhasil dalam setiap jalannya. Biar sungguh ada ketulusan hati nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dan juga ada skill yang ditambah-tambahkan tiap-tiap hari. Dan mereka pada waktunya mereka mampu untuk terbang tinggi. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan lewat kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Karena ada karakter Allah yang kuat yang ditanamkan dalam kehidupan mereka. Mereka mampu bertahan dalam keberhasilan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu boleh tetap melihat betapa Tuhan itu ajaib dan boleh tetap menceritakan betapa Tuhan itu setia dan baik kepada setiap teman-teman di sekitar mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apabila ada di antara kalian yang merasa perlu untuk didoakan secara khusus, silahkan scan QR Code atau nomor hotline di bawah ini, karena akan ada counselor yang siap untuk membantu kalian. God bless you.